di suatu tempat bernama Aeternitas. Lagi, itu ada sebuah kecamatan kecil. Ya, sebut aja ini tuh kecamatan Fominko. Nah, cuman kebanyakan warga di kecamatan itu udah pada pindah ke pusat kota Wood City. Ya, soalnya di sana itu lebih lengkap lah fasilitas kotanya. Ada Indomaret, ada warkop free wifi, wes ngono lah. Dan jadinya akhirnya kecamatan Fominko ini cuma ditinggali sama orang-orang yang emang gak mampu lah buat pindahan ke Wood City. Ya, isinya itu orang-orang susah lah. Oh, Gua tuh susah. nah, di kecamatan Fominko ini hiduplah Granger. Nah, sejak kecil si Granger ini hidup sendiri. Bahkan dia sendiri tuh nggak tahu artinya dia itu siapa, kemana, bagaimana, apa. Wes bambong lah pokoknya dia ini. Oh. Nah, terus si Granger ini punya sebuah bakat misterius. Jadinya entah gimana, dia ini punya bakat buat ngeliat roh-roh tak kasat mata gitu. Ya, gampangnya dia ini tuh punya mata batin gitulah. Bisa ngelihat setan. Oh. Nah, cuman pas si Granger ini nyeritain bakatnya itu ke orang lain, orang-orang ini kayak nggak percaya gitulah, dan malah nganggap si Granger ini sebagai anak aneh dan seorang monster. Dan itu ngebikin si Granger ini pun dijauhin, dan dia ini pun hidup dalam kesendirian. Sampai suatu ketika, pas dia ini umur 8 tahun, tiba-tiba dia ini digerebek sama Exorcist Association. P. Ya, mereka ini tuh sebuah organisasi perkumpulan dukun gitulah, yang punya tugas buat ngebasmi roh jahat yang ada di Aeternitas. Hadir! Ya, gue sebut ormas dukun aja lah biar gampang. Nah, ormas dukun ini tahu kalau si Granger ini punya kekuatan mata batin. Ya, kekuatan yang relate lah sama ormas dukun. Dan itu ngebikin ormas dukun ini pun mutusin buat mengut si Granger ini. Dia ini pun dibawa ke markas ormas dukun. Dan di sana si Granger ini ketemu sama orang-orang yang sama lah kayak dia. Ya, sama-sama punya mata batin, terus ada yang punya kekuatan gaib gitulah, wis ngono lah. Oh, ya, sejak saat itu si Granger ini dirawat dan dilatih di ormas dukun ini buat jadi anggota pembasmi setan yang hebat. Anjay. Dan waktu pun berlalu, si Granger ini tumbuh gede. Weh, salah gambar weh. Dia ini tumbuh gede. Dan berkat ajaran dari ormas dukun ini, si Granger ini dapat ilmu gaib buat nyerap energi roh yang ada di dalam diri seseorang gitu. Jadi gampangannya contoh semisal ada orang kesurupan setan gitu. Aing maung. Nah, si Granger ini bisa nyedot setannya ini dan ngurung setan itu dalam dirinya. Dan karena ilmu gaibnya itu, akhirnya si Granger ini pun dimasukin ke divisi Farewell Companion. Anjay. Bang, divisi Farewell Companion itu apa? Nah, gini, jadi kan tugasnya ormas dukun ini kan buat ngebasmi roh jahat kan. Nah, kadang pas para dukun ini berusaha ngebasmi roh jahat itu ada kemungkinan roh jahatnya ini malah bakal ngerasukin dukunnya ini. Yang ngebikin jiwa dukunnya ini jadi terikat sama roh jahat itu. Oh. Nah, tugasnya si Granger ini, dia ini bakal jadi rekan timnya dan ngawasin 24 jam dukun yang kerasukan ini. Jadinya kalau semisal di suatu ketika tiba-tiba tubuh dukunnya ini diambil alih sama roh jahat yang ada di dalam dirinya, si Granger ini punya tugas buat langsung ngebunuh dukun itu biar setannya ini gak ngebikin kerusuhan. Nah, cuman ngebunuhnya itu gak langsung diduer mati gitu enggak. Jadi si Granger ini bakal pakai ilmu gaibnya. Dia ini bakal nyerap roh yang ada di dalam diri si dukun itu dan nge-segel mereka ke dalam tubuhnya. Semuanya roh dari dukunnya ini juga bakal diserap sama si Granger ini. Oh bang, kenapa yang diserap gak cuma roh jahatnya aja bang? Ya, soalnya kan tadi jiwanya mereka ini udah terikat sama roh jahat yang ada di dalam diri mereka. Jadi ya mau nggak mau si Granger ini harus nyerap semua jiwa mereka buat ngebasmi roh jahat itu. Gitu. Paham nggak sih? Wes, bola, oke lanjut. Dan ya, karena tugasnya kayak gitu ya, divisi Farewell Companion ini jadi divisi yang dibenci sama divisi dukun yang lain. Ya, soalnya ya, mereka ini kan disuruh buat jadi rekan seperjuangan. Tapi ya ujung-ujungnya mereka ini bakal ngebunuh rekan mereka sendiri. Oh. Dan selama bertahun-tahun ngejalanin misi sebagai Farewell Companion, si Granger ini udah ngebunuh banyak banget rekan timnya dengan nyerap jiwa mereka. Nah, kadang-kadang jiwa-jiwa dukun yang ada di dalam tubuh si Granger ini berbisik. Mereka ini kayak ngamuk dan ngehujat si Granger ini. Ya, mereka ini nganggap si Granger ini sebagai pengkhianat. Soalnya udah ngebunuh mereka semua. Tai lu kop anjen. Ya, padahal kan ya, si Granger ini kan cuma ngelakuin tugasnya sebagai Farewell Companion. Oh. Leave me alone. Fun fact, tangan-tangan roh yang ada di Granger ini tuh sebenarnya itu jiwa-jiwa dari rekan dukunnya yang udah dia serap.
Jadi si Granger ini juga pakai kekuatan mereka buat nyerap jiwa lain yang udah kerasukan sama roh jahat. Gitu. Nah, lalu suatu ketika, si Granger ini dapat misi buat jadi farewell companion-nya si Haya, seorang dark ninja terkuat yang kerasukan sama Serpent King, sesosok iblis ular gede yang kuat banget gitulah. Ya, buat ceritanya kok bisa si Haya dapat kodam ular ini, ya kalian lihat aja lah di asal-usul Haya Exorcist. Oke, lanjut. Dan sesaat itu mereka ini pun jadi rekan dukun yang ya awalnya mereka ini nggak akrab-akrab banget sih. Si Granger yang emang nggak kebiasa punya teman, terus si Hayanya juga introvert. Ya wes gitulah pokoknya. Nah, tapi ya meski begitu, mereka ini punya kerja sama tim yang GG. Mereka ini selalu berhasil buat nyelesain misi bareng. Dan mereka ini pun jadi duo OP di Ormas Dukun. Anjay. Dan setelah 5 tahun bersama-sama, perlahan si Granger ini mulai akrab lah sama si Haya ini. Ya meski si Haya ini kelihatannya pendiam, introvert, dingin kayak Thomas Lebel, tapi si Granger ini tahu kalau sebenarnya si Haya ini orang yang setia dan mempercayai si Granger sebagai rekan timnya. Wes intinya dia ini buedah banget lah sama rekan-rekan Granger dulu yang selalu menghina dan ngehujat dia. Jika memang sudah waktunya, langsung saja bunuh aku. Karena itu tugasmu. Aku percayakan hidupku padamu, Granger. Oke brother, anjas kelas. Ya baru kali ini si Granger ini dikasih kepercayaan sama seseorang. Dan hal itu ngebikin hatinya si Granger ini mulai agak goyah. Hayakun, jijik goblok. Si Granger ini mulai mikir, apa mungkin si Haya gak bakal hilang kendali? Apa mungkin dia bisa ngendalin serpent dalam dirinya? Tua bangga mana ngerti teknologi. Ya si Granger ini naruh keyakinan. Dia ini percaya kalau si Haya ini bakal bisa nahan iblis Serpent King yang ada di dalam dirinya. Jadinya itu ngebikin si Granger ini gak perlu buat ngebunuh si Haya. Dan mereka ini pun bakal jadi bestie selamanya. Anjay. Jangan gitulah jijik goblok. Dan sekarang mereka ini dapat misi baru, yaitu nyari dan ngalahin Shiki, seekor dukun terkuat yang berkhianat dari Ormas Dukun. Dan ya akhirnya OTW lah mereka. Ya, meski si Granger ini punya tugas buat ngebunuh si Haya kalau semisal dia ini kesurupan di tengah misinya, tapi di sisi lain si Granger ini percaya kalau si Haya ini gak bakal berubah dan bakal jadi bestinya buat selamanya. Anjay. Tamat. Saatnya mengakhiri ini. Jangan! Harus. Apa kau sudah hilang kendali? Akan kunantikan akhir dari semua ini. Lakukan sekarang. Ikatan terkutuk! Sego! Kau seharusnya membunuhku. Anggaplah ini hari keberuntunganmu. Take over the night, take over.